Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami hari ini di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah tema yang berjudul Menjadi Sinar yang Hangat. Yuk simak dengan saya sebuah kisah sederhana tentang kasih yang tidak menghakimi dan bagaimana hati yang penuh belas kasihan dapat mengubah hidup seseorang. Dikutip dari kisah yang beredar di internet tentang seorang anak laki-laki kecil yang pergi beribadah ke gereja bersama kakeknya. Saat sang kakek membungkukkan badan untuk berdoa, beberapa keping uang logam terjatuh dari saku bajunya. Namun karena kakek itu begitu khusyuk berdoa, ia tidak menyadarinya. Sebaliknya, seorang pria di dekatnya melihat kejadian itu. Tanpa disangka, ketika semua orang sedang berdoa dengan tenang, pria tersebut dengan cepat mengambil uang logam itu, memasukkannya ke dalam sakunya, lalu bersembunyi di sudut gereja. Semua yang terjadi itu dilihat dengan jelas oleh anak kecil tersebut. Setelah kakeknya selesai berdoa, ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Mendengarkan hal itu, sang kakek berkata kepadanya, "Anakku, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Dan jangan beritahu aku siapa orang yang mengambil uang itu. Tetapi aku berharap kamu mengingat siapa dia." Dengan perasaan marah, anak itu menjawab, "Orang itu mengambil uangmu. Dan lagi pula di dalam gereja. Dia itu pencuri. Dia tidak pantas berdoa di gereja." Kakeknya lalu berkata dengan lembut, "Anakku, jika seseorang melakukan hal seperti itu di dalam gereja, pasti keadaannya sedang sangat sulit. Hatinya mungkin lebih terluka daripada kita. Kita tidak perlu menghakimi orang seperti itu. Karena di hadapan Tuhan kita semua adalah anak-anak yang pernah berbuat salah. Namun Tuhan tetap menerima kita sebagai anak-anaknya." Sejak saat itu, setiap bulan sang kakek menyiapkan satu paket besar kebutuhan sehari-hari dan meminta cucunya untuk memberikannya kepada pria tersebut. Sampai akhirnya pria itu pindah dari kota kecil itu. Bertahun-tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Gereja pun menjadi tua dan sudah rusak karena kekurangan dana untuk perawatan. Suatu hari, seorang pengusaha menyumbangkan sejumlah besar uang untuk memperluas dan merenovasi gereja itu. Seluruh penduduk kota sangat berterima kasih atas kemurahan hatinya. Dalam suatu kesempatan, pengusaha tersebut menceritakan sebuah kisah tentang beberapa keping uang logam itu. Ternyata dialah pria yang dahulu mengambil uang itu. Ia berkata bahwa ia tidak akan pernah melupakan bagaimana pada saat paling putus asa dalam hidupnya, Tuhan mengutus malaikat untuk menolongnya, sekaligus menjaga harga dirinya. Karena itulah ia pun ingin menjadi seorang yang memberi dan berharap dapat menjadi sinar yang hangat di tengah kegelapan hidup orang lain. Teman-teman yang terkasih, apakah Anda juga ingin menjadi cahaya harapan di tengah kegelapan hidup orang lain? Kakek dalam kisah ini ketika menghadapi pria yang mengambil uangnya, tidak menghakimi atau menuduhnya. Sebaliknya, ia memilih untuk menolong dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Justru karena sikap penuh pengampunan inilah seseorang yang sedang berada di dalam titik terendah hidupnya diselamatkan dan akhirnya membawa sebuah akhir yang indah. Kakek, pengusaha, dan gereja semuanya diberkati. Di dalam Alkitab terdapat kisah lain yang serupa. Alkitab mencatat bahwa suatu kali orang-orang Farisi menangkap seseorang perempuan yang berzina dan membawanya ke hadapan Yesus. Dengan penuh keyakinan mereka ingin menghukumnya dan merajamnya dengan batu. Menurut hukum Musa, tindakan mereka memang tidak salah. Namun Tuhan membenci sikap hati mereka karena tidak ada belas kasihan, pengampunan ataupun toleransi. Yang ada hanyalah penghakiman dan penghukuman. Hati Yesus berbeda. Hatinya adalah hati yang menyelamatkan dan memulihkan.
Karena itu ia berkata kepada perempuan tersebut, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kisah ini mengingatkan kita, ketika kita mengkritik dan menghakimi orang lain, apakah kita sedang kehilangan hati yang penuh belas kasihan dan toleransi? Teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama memiliki hati yang penuh belas kasihan dan kelapangan hati. Karena di hadapan Tuhan, kita semua adalah anak-anak yang pernah gagal. Namun Tuhan tetap menerima kita dan memberi kita kesempatan. Hari ini mari kita memohon kepada Tuhan agar Dia memberi kita hati yang penuh pengampunan. Sehingga ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita dapat memberikan kata-kata yang menghibur, membangun, dan meneguhkan. Dengan demikian, kita dapat menjadi cahaya pengharapan di tengah kegelapan hidup sesama. Yesus berkata kepada banyak orang, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.